Dulu ada yang bilang, Anies Baswedan akan kehilangan panggung, bakalan tamat karir politiknya. Tapi siapa sangka, takdir berkata sebaliknya. Usai menunaikan janjinya untuk Jakarta, Anies Baswedan justru didaulat maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Ya, kini panggung Anies bukan lagi Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Cebong-cebong di luar sana itu kepanasan begitu. Artinya bahwa angin segar untuk dukungan terhadap Anies Baswedan tidak hanya di kalangan kecil. Dukungan Pak Prabowo akan beralih ke Anies Baswedan karena sebagian sudah menyatakan bahwa akan ada dukungan kepada Anies Baswedan, dan ini benar-benar angin segar untuk Anies Baswedan. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Sekali lagi bagi kami tadi sudah tukar pikiran panjang, NKRI number one, most important. Apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI. Termasuk kami khutbah persatuan. Nah, ketika NKRI bersatu ditambah beliau syaratnya bersatu harus adil. Nggak mungkin timpang lalu dipaksa bersatu. Gubernur Indonesia Sayyidil Habib Anies Baswedan, ini cucu dari pahlawan nasional. Karena karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke
PWNU ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral. Dan menurut saya itu sah-sah saja, bagian dari genderang perang ya jelang 2024. Toh yang melakukan bukan hanya seorang Anies Baswedan. Kunjungan Anies Baswedan ke PWNU ya tentu saja sebuah kunjungan yang menarik perhatian masyarakat gitu. Walaupun ini dibungkus dalam kerangka silaturahim, tapi karena Anies Baswedan adalah tokoh politik, maka ini adalah silaturahimnya tokoh politik. Jadi bisa disingkat juga, dan tidak salah kalau kemudian masyarakat mempersepsikan ini adalah silaturahim politik. Apalagi setelah itu PWNU menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden. Kita beri kesempatan sekitar 10 menit untuk berbagi ilmu kepada jamaah. Lalu dia di dalam sedikit ceramahnya menyampaikan tentang konsep menjaga persatuan. Kalau kami dalam khutbah itu umat Islam intern, Islam sendiri harus bersatu. Caimin memiliki sejumlah rekam jejak politik yang buram dengan sejumlah kasus. Di antaranya Caimin mengkudeta dan mengkhianati pamannya, yakni Gus Dur yang merebut PKB dari Presiden keempat RI itu. Muhaimin juga terseret kasus Gus Durian yang masih menggantung di KPK. Muhaimin juga dianggap sebagai pendukung jabatan Presiden 3 periode bersama sejumlah ketum partai lainnya, kata Muslim. Selain itu, Muhaimin juga tengah terlihat berseteru dengan PBNU, padahal PKB yang dipimpin Caimin lahir dari rahim NU. Tidakkah Prabowo Imin akan ditolak oleh para kiai dan akar rumput NU? Dari semua faktor-faktor yang terkait dengan Caimin, mestinya Prabowo tidak meminang Imin sebagai cawapres. Mestinya dipertimbangkan ulang bila tidak mau mengalami kekalahan lagi, pungkas Muslim. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia menilai kans ketum Gerindra Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 cukup sulit, sebab tren ke depan menunjukkan adanya arahan dukungan untuk kelompok baru. Memenangkan kelompok di kontestasi 2024 cukup sulit mengingat tren menunjukkan adanya arah dukungan dominan ke kelompok baru, katanya lewat pesan singkat Rabu. Deddy mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah tokoh yang berpeluang di Pilpres 2024. Menurutnya jika Prabowo versus Anies, maka Prabowo akan kalah. Anies menjadi salah satu tokoh berpeluang. Kondisi ini jika mempertemukan Prabowo lawan Anies, besar kemungkinan Prabowo bisa alami kekalahan kembali, ucapnya. Namun, jika Prabowo dan Anies dipasangkan, Deddy juga belum tentu yakin akan terjadi. Tetapi dari simulasi surveinya, Prabowo dan Anies mendapat keterpilihan tertinggi jika dipasangkan. Jika Prabowo berpasangan dengan Anies, juga belum tentu terlalu menonjol dibanding pasangan lainnya. Meskipun dalam survei Agustus lalu yang dilakukan IPO, Baswedan pasangan dengan keterpilihan tertinggi Prabowo dan Anies Baswedan, tuturnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, peluang Prabowo kalah dengan Anies belum bisa dipastikan. Namun, Anies menjadi lawan berat Prabowo bila keduanya bertarung di Pilpres 2024. Peluangnya masih 50-50, bisa menang dan juga bisa tumbang. Jika Anies maju, mungkin saja Anies menjadi lawan berat bagi Prabowo, ucapnya. Menurutnya, jika Anies maju di Pilpres 2024, kemungkinan Prabowo akan mengalami hal serupa dengan Pilpres 2019 akan terjadi. Artinya Prabowo seperti menghadapi lawan yang disiapkannya sendiri seperti saat melawan Jokowi di Pilpres sebelumnya. Mengingat Prabowo ikut mendukung Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, sama ketika Anies maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mungkin juga hal itu terjadi dengan Anies. Anies bisa saja jadi lawan politik di Pilpres 2024. Kalau Prabowo menggandeng Anies akan lebih kuat daripada berpasangan dengan Puan, tandasnya. Anggota DPR fraksi PDIP Andreas Hugo Pariera menilai dinamika politik masih cair. Semua kemungkinan masih bisa berubah dalam perjalanan Pilpres 2024. Belum ada yang pasti juga, semuanya masih terbuka dan kemungkinan ada variabel pengubah yang bisa saja terjadi dalam perjalanan menuju 2024, katanya lewat pesan. Sebelumnya, poros Gerindra dan PDIP melawan Golkar diprediksi akan terjadi pada pemilu 2024. Poros Gerindra akan mengusung Prabowo Puan, sementara poros Golkar mengusung Erlangga Hartarto dan koalisinya. Andreas menyebut baiknya saat ini parpol koalisi fokus bekerja mengatasi masalah pandemi. Dia mengatakan urusan Capres-Cawapres PDIP merupakan hak prerogatif Ketum Megawati Soekarnoputri. Andreas melanjutkan baik Golkar maupun Gerindra juga harus mencari mitra koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan presiden. Gerindra sendiri telah mendorong Prabowo Subianto untuk maju Capres, begitu juga Golkar yang menjagokan Erlangga Hartarto. Baik Prabowo maupun Erlangga harus mencari mitra koalisi karena secara normatif partainya tidak memenuhi presiden threshold, sehingga membutuhkan dukungan partai lain untuk memenuhi threshold 20%, tutur Andreas. Menurutnya, Erlangga dan Prabowo memang lebih leluasa menentukan sikap politik partainya untuk Pilpres 2024, sebab keduanya adalah ketua umum partai politik.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini Gerindra dan PDIP bakal berkoalisi di pemilu 2024. Calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung yakni Prabowo dan Puan Maharani. Adi meyakini Gerindra bisa masuk ke semua parpol dalam upaya membentuk koalisi, namun dia yakin Gerindra akan tetap berkoalisi dengan PDIP. Masyarakat harus tahu, jangan dibohongi masyarakat itu. Mereka kan seakan mengatakan Gus Dur masih di PKB-nya Muhaimin, padahal kan kenyataannya tidak. Secara realistis melihat hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel memang memperlihatkan tokoh-tokoh yang popularitasnya tinggi serta elektabilitasnya tinggi tidak banyak. Nah, itu yang tidak terlalu punya elektabilitas dan surveinya sampai sekarang belum meningkat, ya memang menurut saya harus realistis. Saya menjawab itu, ternyata itu ada satu